Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salam ilahi menuntut kesatuan, maju serta membela kebenaran untuk negara, bangsa dan kemakmuran. Allah tegakkan, Allah tegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah malah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Shalawat, salam dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan shalawat, salam dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Melanjutkan kajian kitab Sahih Al-Bukhari masih pada Kitabul Adzan. Malam hari ini kita akan mulai dari bab 146. Imam Al-Bukhari mencantumkan judul bab ini karena di era beliau ada perbedaan pendapat tentang hukum dari tasyahud awal. Apakah tasyahud awal ini termasuk bagian yang wajib, artinya harus dilaksanakan pada saat sholat, atau kalau lupa tidak perlu diganti dan tidak perlu sujud sahwi. Maka Imam Al-Bukhari mencantumkan judul bab man orang lam yaro yang tidak berpendapat at-tasyahud al-awwala wajiban. Tasyahud yang pertama wajib. Jadi ada orang yang berpendapat bahwa tasyahud awal itu tidak wajib. Maka diketengahkan judul dari bab ini. Itu penjelasan yang disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari. Orang yang berpendapat bahwa tasyahud awal itu tidak wajib, ini berdasarkan afalnya Rasulullah. Lianna, dengan sebab bahwasanya an-nabi ya Nabi sallallahu qoma, beliau berdiri, minar rakaataini, dari rakaat yang kedua, walam yarji, dan tidak mengulangi. Tidak redaksi yang lengkapnya kan Rasulullah sedang imami sholat, kemudian pada rakaat yang kedua beliau berdiri kan, nah, karena lupa. Ketika para sahabat mengucapkan tasbih, Rasulullah tetap lanjutkan. Kemudian nanti kita baca hadisnya. Begitu selesai, sebelum salam beliau sujud sahwi. Ini menjadi dasar bagi orang yang berpendapat, oh kalau demikian tasyahud awal itu tidak wajib. Tetapi yang lain berpendapat bahwa karena posisi berdirinya sudah sempurna, maka ketika sudah berdiri sempurna, meskipun diingatkan dengan tasbih, itu tidak perlu duduk. Kecuali baru proses berdiri ya Pak. Bahasa mundune ke baru onggok. Bahasa Indonesia ini apa? Sama, masa sama?
Ya, baru ancang-ancang gitu ya. Baru Allah baru gerak begini. Nah, di subhanallah itu boleh duduk. Tapi ini posisinya sudah gerak, tegak. Itu dijadikan ilmu itu karena sudah sempurna, maka beliau tidak kembali walam yarji. Hadisnya 829. Imam Al-Bukhari berkata, Haddatsana Abul Yaman qala, telah menceritakan kepada kami Abul Yaman, dia berkata, Akhbarona, telah mengabarkan kepada kami Su'aibun Su'aib aniz Zuhri, dari Az-Zuhri. Qala, dia berkata, Haddatsani Abdurrahman ibnu Hurmuza, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Hurmuz, Maula Bani Abdul Muthalib, maulanya Bani Abdul Muthalib. Waqala, dan dia berkata, marrotan, ada kalanya, Maula Robi'ah bin Haris, kadang kalanya dia menjadi maulanya Robi'ah bin Al-Haris. Anna, bahwasanya Abdullah ibn Buhainata, Abdullah bin Buhainah, wahwa, dan dia itu min Asdi Sanu'ah, dari Asdi Sanu'ah. Wahwa khalifun libani Abdi Manab. Nah, dan dia termasuk dari Bani Abdi Manab. Wakana, dan adalah dia min ashabin Nabi SAW, di antara sahabat Nabi. Anna Nabi SAW, bahwasanya Nabi SAW, sholat, telah sholat bihim, dengan mereka ad-dhuhra, sholatnya duhur. Faqoma, kemudian beliau berdiri fi raqatainil ulayaini, pada 2 rakaat yang pertama. Lam yajlis, beliau tidak duduk. Faqoma, kemudian berdiri annasu, orang-orang, ma'ahu, bersama Nabi. Hatta, sehingga idza, ketika qada sholata, sholat telah selesai, wantadharon nasu, orang-orang menunggu taslimahu, salamnya Rasul. Jadi setelah rakaat keempat duhur, dalam posisi duduk rakaat terakhir, para sahabat itu nunggu nih apa Bapak? Nunggu nih salam kan? Ya, kalau sholat kan nunggu nih salam. Tiba-tiba Rasul itu kabbaro, bertakbir. Wahwa, dan beliau saat itu jalisun, dalam keadaan duduk. Fasajada, kemudian beliau sujud, sajidataini, 2 sujud, qabla ayyusallima, sebelum salam. Summa, kemudian salama, beliau salam. Ini yang menjadi dalil tadi, judul di atas ya. Orang berpendapat bahwa tasyahud awal tidak wajib karena Rasul tidak turun dan tidak mengulangi, itu dalilnya itu. Tapi komprominya tadi Bapak ya, komprominya karena sudah posisinya tegak. Nah, karena sudah ada unsur yang menyebabkan terkena syarat sujud sahwi, syaratnya sujud sahwi kan lupa ya. Beliau kan lupa berarti kan. Harusnya rakaat kedua duduk, tapi beliau berdiri. Tapi tidak lupa cuma rakaat, karena duhurnya tetap 4 rakaat. Yang lupa adalah tasyahud awalnya. Maka beliau kemudian sebelum mengakhiri sholat dengan salam, beliau sujud 2 kali. Maka menjawab pertanyaan, sebenarnya sujud sahwi itu sebelum atau sesudah? Bisa sebelum, bisa sesudah. Tergantung kasusnya. Sujud sahwi dikerjakan sebelum salam jika kasusnya seperti ini. Atau jika sholat duhur, isya, atau asar, baru 2 rakaat, atau maghrib baru 2 rakaat, kemudian salam. Berarti kan rakaatnya kurang. Maka imam dan para makmumah wajib melengkapi jumlah rakaat yang kurang tadi. Baru 2 rakaat duhur, kemudian salam. Nah, makmumnya pada mengingatkan, Pak Imam, ini baru 2 rakaat kah salam? Kok ada yang mengingatkan? Tidak tahu misalnya. Atau lupa semua. Ya sudah, berdiri lagi, takbir lagi, sholat lagi. Melengkapi yang kurang. Nah, setelah selesai di rakaat terakhir,
Setelah selesai tahiyat, sujud 2 kali, baru salam. Ini kasusnya sama dengan ini. Sujud sahwinya sebelum salam. Bagaimana kalau sesudah salam itu, jika jumlah rakaatnya kelebihan? Duhur misalnya, dikerjakan kok sampai 5 rakaat. Makmumnya lupa, imamnya lupa, makmumnya juga lupa. Jadi kompak hari itu lupa semua. Apa mungkin? Ya mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Begitu selesai, kemudian makmumnya bilang, Pak, kayaknya 5 rakaat. Dari mana tahunya? Ini tadi ada yang masbuk, salamnya kok bareng. Ya berarti dia yang kurang. Bukan, dia bilang, dia 4 rakaat, berarti kita 5 rakaat. Kan? Jadi yang sholatnya muafik, itu salam, yang masbuk ikut salam. Dan yang masbuk ngitungi, dia baru 4, berarti yang muafik 5 kan? Kalau kejadiannya seperti ini, kan tidak mungkin nambah, wong sudah 5 rakaat. Maka caranya bagaimana? Ya sudah, sujudnya sesudah salam, karena sudah ada dialog dulu kan. Ada ke kiblat, kemudian sujud 2 kali. Jadi sujudnya sesudah salam. Jika kasusnya seperti itu. Atau misalnya mau keluar terus dibilang, Pak Imam, apa? Tadi tasahud awalnya lupa. Atur, iya. Lah kasih ngeling nak kelalen kabeh ya. Sujud sahwinya sesudah salam karena jumlah rakaatnya sudah 4. Jadi mau sebelum atau sesudah tergantung kejadiannya. Nah, itu tentang sujud sahwi. Ini dicantumkan di bab 146 meskipun konteks babnya untuk menjawab perselisihan orang yang berpendapat bahwa tasawuf awal itu tidak wajib. Kemudian bab 147. Bab tasyahudi fil ula. Bab tasyahud yang pertama. Ini hadisnya 830 melalui jalur Qutaibah. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id. Langsung posisi duduk. Duduk ya, kan sudah 5 lebih 1. Posisinya duduk, kemudian sujud. Tidak usah berdiri. Oh salam tetap. Ya. Iya. Iya, salamnya 2 kali ya samanya. Mudah-mudahan tidak kejadian, Bapak. Mudah-mudahan tidak kejadian ya. Tapi kalau kejadian kan kita sudah tahu caranya. Mau tanya apa lagi tentang sujud sahwi? Bisa dipahami? Ya. Ibu-ibu, Bu, kalau bapak-bapak lupa ingatin ya, dengan tepuk tangan ya. Ya. Barangkali makmum dari kaum pria kompak ternyata lupa. Jangan jangan ikut lupa. Karena wanita itu punya sifat khusus, Pak. Mudah memaafkan tapi tidak mudah melupakan. Jadi wanita itu jarang lupa, Pak. Kalau kaum pria lebih sering lupa. Hadisnya sama ini dari jalur Buhaina ya. Tidak saya bacakan. Bab 158, bab tasyahudi fil akhirah. Bab tasyahud akhir. Yang bercerita adalah Abdullah. Awalnya begini, sebelum Rasulullah SAW mengajarkan doa tasyahud, para sahabat itu tidak tahu apa yang dibaca ketika duduk di rakaat kedua. Jadi ketika Rasulullah duduk rakaat kedua, ya mereka duduk aja. Dan mereka tidak tahu apa yang mau dibaca. Ini ada penjelasannya di dalam kitab Fathul Bari. Kemudian di rakaat terakhir, mereka juga belum tahu. Hanya mereka berdoanya begini. Ini sebelum muncul perintah membaca tasyahudnya. Kunna adalah kami, iza apabila sholaina kami sholat, khalfan Nabi SAW, di belakang Nabi SAW, kulna, kami berdoa. Doanya begini, Pak. Assalamu ala Jibrila wa Mikaila, assalamu ala fulanin wa fulanin. Doanya begitu.
Jadi di tahiyat akhir, kalau tahiyat awal para sahabat tidak berdoa karena belum diajar Rasulullah. Di tahiyat akhir mereka membacanya assalamu, mudah-mudahan Allah berikan keselamatan ala Jibril kepada malaikat Jibril, wa Mikail kepada malaikat Mikail. Assalamu ala fulanin wa fulanin. Mudah-mudahan Allah berikan keselamatan pada fulan dan fulan, nyebutkan nama. Lah setelah selesai salam, Rasulullah kemudian berpaling kepada para sahabat. Faltafata ilaina Rasulullah sallallahu faqala. Rasulullah kemudian berpaling kepada kami. Terus bilang begini Rasulnya. Innallaha, sesungguhnya Allah, huwa, Allah itu assalamu, pemilik keselamatan, pemberi keselamatan, penjamin keselamatan. Faidha, maka apabila sholla ahadukum, salah seorang di antara kalian sholat, faliyakul, maka berdoalah. Ini diajari doanya. Di redaksi Bukhari, tahiyatnya redaksinya ini, Bapak Ibu ya. Nanti kalau panjenengan membaca yang at-tahiyatul mubarakatuh itu di redaksi kitab hadis lainnya. Jangan dipertentangkan karena sama-sama ada dalilnya. Di redaksi Bukhari 831 redaksinya begini. At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Fa innakum, maka sesungguhnya kalian, idza apabila kultumuha, kalian mengucapkannya atau mendoakannya. Asobat kulla abdillah, agar diberikan kepada setiap hamba Allah, solihin yang soleh, fis sama'i, di langit, wal ardi, dan di bumi. Jadi pada kalimat assalamu alayna wa ala ibadillahi soleh itu sudah mencakup penduduk bumi dan penduduk langit yang soleh. Berarti termasuk mendoakan malaikat Jibril, malaikat Mikail. Kemudian lanjutannya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini redaksinya sampai wa rasuluh di hadis 831. Tentu Bapak Ibu udah hafal ya redaksi ini. Sekarang kita ke maknanya Bapak Ibu, supaya nanti kalau kita baca tahiyat, kita tahu kita itu sebenarnya lagi ngomong apa. Lagi mengucapkan apa. Yang penting kan itu. Kalau perkara hafalan kan itu dulu sudah kita hafalkan ketika kita masih madrasah atau masih belajar ngaji. At-tahiyatu lillah. At-tahiyat. Penghormatan lillah, milik Allah. Di Al-Quran surah Al-An'am ya 91 Allah menyampaikan wa ma qadarullaha haqqa qadri. Mereka tidak memberikan penghormatan yang hak kepada Allah. Ayat ini Allah tujukan kepada siapa? Kepada ahli kitab. Kenapa Allah menyampaikan orang-orang ahli kitab tidak memberikan penghormatan yang hak kepada Allah? Karena mereka menolak kenabian Nabi Muhammad. Mereka menolak Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Orang yang menolak utusan sama dengan menolak yang mengutus. Orang yang menghormati utusan sama dengan memberikan penghormatan kepada yang mengutus. Sejarah telah mencatat ketika Rasulullah SAW berkirim surat kepada Kisra ya, penguasa Persia. Kemudian dia merobek suratnya Rasulullah. Rasulullah kemudian menyampaikan negerinya akan dirobek-robek sebagaimana dia merobek suratku. Atau seperti sejarah di pulau kita, Bapak Ibu ya. Ketika Kaisar Kubilai Khan mengirim utusan kepada Raja Kertanegara, namanya Mengsi, kemudian dipotong telinganya oleh Kertanegara, dikembalikan, Kubilai Khan kan marah kan. Kemudian mengirimkan ratusan ribu pasukan untuk menyerbu kerajaan Singosari. Tapi Singosarinya sudah tidak ada. Karena Kertanegaranya sudah dikalahkan oleh Jaya Katuang. Itu gambarnya seperti itu.
Maka ketika kita mengucapkan at-tahiyatulillah, kita sedang menyadarkan diri kita bahwa penghormatan itu milik Allah. Artinya, orang yang sudah sholat akan menjauhkan diri untuk minta dihormati. Orang yang sudah sholat tidak akan jadi orang yang gila hormat. Kan kadang-kadang begitu. Begitu datang tidak ada orang nyapa langsung pulang lagi. Kenapa? Wis kau ngormati Pak. Suara diregani kan itu kan. Ya kalau tidak ada orang nyapa kenapa tidak nyapa duluan? Orang sudah sholat itu sadar betul. Mengawali sholat setelah iftitah membaca alhamdulillah, pujian itu milik Allah. Artinya apa? Dia tidak punya keinginan untuk dipuji. Ditutup dengan tahiyat. Penghormatan itu milik Allah. Tapi disitulah cerdasnya iblis menggelincirkan hati. Biasa yang muda munduk-munduk terus biasa. Wis mulai orang regani ya. Barang rada suki nuli metu tingkai kan itu. Padahal bukan metu tingkai. Mungkin lagi lupa ya. Ini disadarkan seperti itu. Yang milik Allah lagi apa? Wassolawatu. Di Fathul Bari dimaknai ibadah-ibadah. Kan sholat itu bagian dari ibadah. Ibadah itu ya lillah. Aturannya milik Allah, maka ketika kita berniat ibadah, ya untuk Allah. Dan ibadah itu, Bapak Ibu, mencakup seluruh aktivitas kita. Maka ketika kita memilih doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Maka sebenarnya kita tidak sedang memisahkan antara dunia dengan akhirat. Yang kita kerjakan apa? Yang kita kerjakan adalah kegiatan-kegiatan dunia yang dengan kegiatan itu ada nilai manfaat sekarang dan ada nilai manfaat akhirat. Jadi tidak bisa kemudian 24 jam itu kita bagi dua. 12 jam untuk dunia, 12 jam untuk akhirat, tidak. 24 jam itu kegiatannya semuanya dunia. Tapi harus memberikan dua manfaat. Sholat itu kan kegiatan di dunia, Bapak. Wong nyatanya gerakannya dapat dilihat. Takbirnya, rukunya, itu kan kegiatannya dapat diindra, itu kan kegiatannya di dunia. Manfaatnya apa? Dunia akhirat. Apa manfaat dunianya? Tanha anil fahsya'i wal munkar. Orang yang sudah sholat akan mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Termasuk tadi, tidak butuh dipuji. Yang saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, ketika Bapak Ibu berkegiatan yang non-profit, ya, kegiatan yang tidak ada bayarannya. Saya contohkan apa kemarin? DKM ya. DKM kan ada bayarannya ya Pak. Yang ngasih SK orang ini bayaran nih Mas. Kalau jadi pegawai kan diangkat sebagai kepala apa dengan gaji sekian. Ketua DKM kan tidak ada, gajinya sekian tadi Mas. Jadi DKM, ujung tombak, kadang-kadang ujung tombak, tiba itu terus mutungi, ini ada masalah ketika sholat berarti. Karena apa? Dia belum lillah. Oh sudah lillah, ya bahasa anak mudanya, I don't care. Orang memuji ya tidak minta, orang mau itu ya memang kudunya tiba itu. Kalau tidak mau tiba itu jangan di depan. Nah, itu kan. Jadi kenapa kita diberi komentar? Karena kita di depan. Kenapa disebut pemimpin? Karena ada makmum. Yang namanya imam kan didelengi makmum. Kalau tidak mau dikomentari jangan jadi imam, jadi makmum. Karena tidak ada imam di belakang. Ini kaitannya dengan sholat itu akan tanha anil fahsyai wal munkar. Jadi orang yang sudah sholat itu akan dijauhkan dari sifat mutungi. Tapi orang dablek juga. Karena ada orang yang tidak mutungi tapi dablek ada. Orang mutungan tapi angel ngandani gitu. Salah digandani
Ora cari pamis banyak ora kena mutungi, tapi ndak boleh kan ya angin. Jadi kalau keliru dikandani ya harus manut gitu kan. Ndak boleh gitu kan keliru dikandani tidak manut. Mutung itu ya baper gitu Pak. Orang kena kesenggol ya, kayak tanaman putri malu begitu kesenggol langsung ya orang lah. Iya, kayak bocah gede apa bocah cilik Bu? Iya. Oh atine cilik. Awak kita? Ya wallahu a'lam. Iya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu. Wassalawatu tadi ibadah-ibadah ya. Termasuk saya sering contohkan makan itu ibadah, minum itu ibadah, cari nafkah itu ibadah dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga wat kebaikan. Semua kebaikan itu milik Allah. Dan Allah mengendaki untuk manusia itu kebaikan. Di surah Fusilat ayat 46 Allah menyampaikan, "Man amila sholihan falinafsih wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidzalamil lil abid." Siapa yang beramal soleh untuk dirinya. Siapa yang berbuat buruk kembali kepada dirinya. Karena kata Allah, Allah tidak pernah mendolimi hamba-hambanya. Saya beri contoh yang tiap hari kita lakukan. Ada perintah namanya makan. Makan itu ibadah karena ada perintahnya. Al-Baqarah 168. Yang dipanggil bukan orang beriman, manusia. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah oleh kalian apa yang Allah siapkan di bumi dengan catatan halalan thayyiba. Tapi dorongan jiwa kadang-kadang orang mikir thayyib, sing penting halal. Bagiannya parmaam terus begini ngereng-ngereng kan begitu. Modipa itu pimen maning ya pengen enak kan begitu. Allah udah bilang ini halal tapi tidak baik, ya jangan. Karena kebaikan itu semuanya milik Allah. Termasuk thayyib dalam bentuk kalimat-kalimat. Maka kita mengenal kalimat-kalimat thayyibah. Kalimat-kalimat baik itu ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat tasbih, tahmid, takbir, tahlil itu contoh kalimat thayyibah. Kalimat yang baik. Yang menyadarkan kita bahwa hidup itu ada pemiliknya. Hidup itu ada tanggung jawabnya. Dan Allah sudah menyampaikan sebesar miskol zarroh. Kalau dulu pas belajar ngaji tafsir, guru saya menyebutkan wijiling sawi. Saya boleh ganti orang wijiling sawi sebesar atom ini. Gua anak maning, sasoreng atom anak maning. Tapi paling pas ya miskol zarroh, sebesar zarroh. Itu ada tanggung jawabnya. Maka ketika Rasulullah mengajarkan kalimat wat thayyibatu, kebaikan itu milik Allah, orang yang sholat tentu akan senantiasa berbuat baik. Jangan sampai orang yang sudah sholat malah perbuatannya tidak baik. Tapi kok ada Pak, orang yang sudah sholat perbuatannya tidak baik. Ya sama dengan orang sudah mandi 5 kali, tapi masih bau. Kira-kira yang salah apanya Bapak Ibu? Cara mandinya tentu kan, bukan orangnya, bukan airnya. Kamar mandinya sama, hanya gantian mandi. Yang satu keluar harum, yang satu kan ini sih mabuk kayak wongnya. Oh, jebut sama air mandinya. Ternyata mandinya mandi ya kebar-kebur orang kosokan ya bener oh. Kayak mampu apa gitu. Jadi bukan salah sholatnya, tapi caranya. Ini ketika tahiyat kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan 3 kemuliaan ya, penghormatan, ibadah dan kebaikan. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan doa untuk beliau. Assalamualaikum. Semoga Allah berikan keselamatan kepada Anda. Ayyuhan nabiyyu, wahai nabi. Menggunakan isim ma'rifah, ada alif lamnya.
Artinya ini memang ditujukan kepada beliau. Baginda Rasulullah tidak menggunakan nakiroh. Kalau nakiroh kan berarti nabi semua. Ini an-nabi. Kemudian ada orang bertanya, kenapa tidak menggunakan assalamu alayka ayyuhar rasul? Bukankah rasul itu pasti nabi, tapi kalau nabi belum tentu rasul. Ibnu Hajar al-Asqalani kemudian memberikan penjelasan di hadis ini. Karena Nabi Muhammad itu menjadi nabi dulu, baru menjadi rasul. Kok begitu? Ibnu Hajar al-Asqalani menyebutkan yang pertama kali turun surah Al-Alaq itu bukti Nabi diangkat menjadi nabi. Belum diangkat menjadi rasul. Menjadi rasul setelah turun Al-Quran surah Al-Mudassir. Ya ayyuhal mudassir kum fa'angdir. Bangun, berilah mereka peringatan, suruh dakwah. Ketika turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, belum ada perintah dakwah. Makanya kata Ibnu Hajar, inilah yang Rasulullah contohkan. Karena beliau jadi nabi dulu, baru jadi rasul. Lah jadi rasulnya kapan? Setelah turun Al-Mudassir. Nanti kalimat jadi rasulnya di mana? Pada kalimat syahadat. Muncul kan? Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Kenapa ada abduhu? Rasulullah pernah ditanya, jawabannya karena sebelum menjadi nabi, sebelum menjadi rasul, aku sudah menjadi hamba Allah dulu. Dan kita semua kan hambanya Allah. Kita kan hambanya Allah. Makhluknya Allah. Itu hamba Allah itu makhluknya Allah. Baru jadi nabi, baru jadi rasul. Kita mintakan kepada Allah keselamatan. Ini Rasulullah mengajari kecintaan kepada orang-orang beriman kepada nabinya. Apakah kalau tidak kita doakan nabinya membutuhkan? Tidak. Nabi tidak membutuhkan doa kita. Nabi itu kan orang yang oleh Allah sudah digaransi diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Orang yang maksum, orang yang terjaga dari dosa. Lalu kenapa Nabi mengajarkan kalimat ini? Hikmahnya, orang yang mencintai akan ingat dengan yang dicintai ketika namanya disebutkan. Kan kalau suka dengan sesuatu, suka menyebut-nyebut yang disukai. Bapak Ibu masih ingat sebelum era COVID itu, bapak-bapak gemar membicarakan tentang batu akik ya. Dimanapun pembicaraan temanya batu. Sebelum itu ada tanaman gelombang cinta, Pak ya. Gelombang cinta ya. Di mana-mana orang cerita gelombang cinta. Sampai harganya bagi saya yang tidak punya duit ya Pak. Masa sih? Kayak gue regane nanti jutaan. Ya bagi yang tidak punya duit kan. Itu. Tapi bagi yang suka kan ya habis itu ganti. Sebelumnya ada ikan. Nah itu kan. Lah kita inginnya kecintanya kepada Rasulullah. Maka Rasul mengajari kita doa, bukti kita mencintai beliau. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Yang kedua, warahmatullah. Karena kita mencintai Rasul, kita bermohon kepada Allah. Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada beliau. Wa barakatuh, dan keberkahannya kepada beliau. Kemudian Rasulullah mengajarkan kalimat berikutnya terkait dengan doanya para sahabat tadi. Yang mendoakan assalamu ala Jibril wa Mikaila. Kata Rasulullah, ini tak ajari. Kalimat yang mencakup semua orang soleh di dunia, di bumi maupun di langit. Assalamu alaina. Ya Allah, berilah keselamatan kepada kami. Maka, Bapak dan Ibu, orang-orang Muslim, kalau ingin mendapatkan doa dari saudara Muslim lainnya, jadilah orang soleh. Karena otomatis didoakan oleh orang-orang yang sedang sholat. Sekarang sedunia yang sholat kira-kira berapa orang? Nyong yakin akeh Pak. Akeh pokoknya jutaan.
Kan penduduk muslim di dunia itu peringkat 5 ya. Sekitar 1/4 miliar jumlahnya. Kalau mereka semua sholat, semua hanya wajib aja, sudah 5 kali. Bukan 5 ya. Kan tahiyat jumlahnya ada 9. Tahiyat awal, tahiyat akhir ya. Berarti kan ada 9. Minimal 9 kali mereka mendoakan kita. Dengan syarat kita jadi orang soleh. Kalau tidak soleh, ya tidak termasuk. Tidak memenuhi syarat untuk didoakan. Masih ingat ciri orang soleh? Surah Ali Imran 113-114. Yang pertama, tadi malam ya mas? Iya, laisu sawa min ahlil kitab bi ummatun qaimah. Satu menjadi umat yang qaimah, lurus tegak kepada aturan Allah. Itu ciri orang soleh. Yang kedua, iya, itu satu paket ya. Mentaati Allah, mentaati Rasul. Yang kedua, yatluna ayatillah. Membaca Al-Quran. Dan Al-Quran itu kan oleh Allah turunkan sebagai hudal linnas. Petunjuk. Yang namanya petunjuk dibaca, dipahami, diyakini, dilaksanakan. Tadi sudah kami sampaikan di khutbah Jumat ya. Kemudian yang ketiga, ana al-laili wa hum yasjudun. Ciri orang soleh malam hari mau sujud, mau tahajud. Jangan aku soleh kalau malam bablas terus. Tentu kalau tahajudnya rajin, biasanya 5 waktunya komplit. Teorinya begitu Bapak Ibu. Saya jarang dengar orang yang sholatnya bolong-bolong misalnya kok tahajud. Kenapa? Yang masih melek aja sungkan, apalagi yang baru bangun. Kan logikanya begitu. Ya, ya logikanya begitu. Wong Isa masih melek aja sungkan, apa maning tahajud yang baru bangun Pak. Jadi saya yakin ini, tidak perlu survei kayaknya. Premisnya begitu. Kalau tahajud yang baru bangun jam 3 jam mampu, apalagi yang masih melek kan. Zuhur kan masih melek. Asar masih melek. Maghrib, Isya, ya. Subuh ya melek karena tahajudnya selesai hampir subuh. Apalagi yang seneng tahajud mepet-mepet subuh itu kan masih melek. Masing diganya mising adzan, turun terus adzan. Ya. Ya adzan. Nyaluke jam pira ya. Masa mau adzan sebut takoni di wis witir durung ya ndak bisa. Makanya Bapak Ibu kita semua punya jam ya, kita semua punya waktu ya, diperhatikan ya. Ini orang soleh. Itu untuk pribadinya Bapak Ibu. Kemudian pribadi berikutnya ciri orang soleh adalah yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dikatakan soleh itu ketika dia ngandel kepada Allah, ngandel dengan hari akhir. Ciri orang yang ngandel kepada Allah, apa yang Allah firmankan akan dia dengar, akan dia taati. Saya sering menggunakan kias begini, Pak. Bapak Ibu tentu kan pernah sakit ya. Yang hadir pada malam hari ini kayaknya belum pernah, tidak ada seorang pun yang tidak pernah sakit ya. Pasti pernah sakit kan. Sapisan buah apa? Si anak sing ora pernah meriang. Sakti nemen berarti ya. Ketika sakit jenengan akan tawakal. Bentuk tawakalnya apa? Berobat. Dokter di Tegal kan banyak. Kenapa jenengan datangnya ke dokter A misalnya? Bahasa gampangannya cocok. Bahasa orang kampung kami ngandel. Buktinya apa? Begitu sampai halaman rumah, balik maning. Wis bergas orang sida kan itu kan. Karena ngandel ada sugesti. Anda kata yang nganter, enggak Pak, jenengan periksa. Begitu periksa, kemudian dapat resep, dokternya bilang ke apotek Pak, apotek ditukar obat, dari apotek diberitahu ini obat A, minumnya segini, B segini, C segini. Terus sebelum pulang dokternya bilang begini, pantangannya ya Pak, A, B, C, D. Begitu sampai ke rumah, dipedomani. Kenapa dipedomani? Karena ngandel. Dokter, dia ngandel. Ilmunya dokter yang memberi adalah Allah SWT. Kalau dengan dokter aja ilmunya kita ngandel, apalagi yang menciptakan para dokter. Gambarannya begitu. Jadi ketika Allah menyampaikan sesuatu dalam Al-Quran, orang yang ngandel kepada Allah, dia akan mendengar dan melaksanakan sami'na wa ata'na. Termasuk tadi yang saya contohkan,
makan itu yang halal dan baik. Jadi meskipun awe-awe gitu ya, tapi yang ora apik ya tulunglah. Daripada nyenengan masuk pada jamaah sih ya. Tahu tensinya tinggi misalnya seneng makan yang menyebabkan tensi naik. Tahu asam uratnya tinggi, makan yang asam uratnya naik. Hanya bangun tidur sirai lara, sikile lempeng kabeh harus seneko gitu ya. Dunge pancamaah harus kita jamaah ngereng-ngereng itu kan jadi namanya tidak ngandel dengan Al-Qur'an ya. Kemudian orang yang ngandel akhirat itu akan mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya dan meninggalkan beban sejauh-jauhnya. Apa bekalnya? Kebaikan. Dalam bahasa Al-Quran, ajrun. Apa bebannya? Ismun. Maka di penghujung Al-Baqarah ada ayat, laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Ini kan bicara pahala dan dosa. Ini orang yang adalah akhirat. Itu orang soleh. Kemudian Bapak Ibu, orang soleh adalah orang yang peduli. Makanya kata Allah, ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Orang soleh adalah orang yang peduli lingkungan. Orang soleh ingin masuk surga tidak sendirian, tapi ngajak yang lain. Maka senangnya ngajak-ngajak untuk kebaikan. Kalau bapak-bapak mau datang ke walimah samper-samperan, maka jamaah boleh samper-samperan, Pak. Masalah ya Pak, sing pan disamper dadak mlebu ngunci lawang ya, diketok-ketok lawangnya assalamualaikum. Dibuka. Pimen Pak? Nyong ngampiri jenengan ki pan ngendi anak undangan. Endi lah mau sih hayalah sholah. Oh. Undangan jamaah iya. Pengen Pak, tapi apa? Orang di sarung ya. Kan tidak harus pakai sarung ya Pak. Yang penting menurut aurat ya. Pakai celana panjang ya boleh. Itu orang soleh peduli lingkungan. Yang terakhir di Ali Imran 114, ciri orang soleh itu apa? Wa yusari'una fil khairat. Bersegera melaksanakan kebaikan. Apa Bu? Ya. Saya titip pesan ya Bu. Ini kayaknya Jumat ini masih 11:31. Jumat, duhur. 11:31 saya titip pesan ibu ya. Jumat depan Bapak dielingna. Pak, wis jam 11. Jumatannya 11:31. Jadilah alarm yang baik. Jangan kebalikannya. Bapaknya ting sarungan. Wis ngau klambi pecen mana Pak, pan ngendi? Jumatan, kayak gas enteng ganti ini disit. Ele mana kon ganti gas. Parang dipasang dadak kangelan. Parang wis dipasang jebule enteng. Tuku akhirnya kan telat begitu ya. Wis urusan gas ngono disit tak sholat Jumat di sini. Lah kengko bapak kondur langkah wedang langkah sega tenang gitu ya. Ngesak duit bapaknya mampir ning warung balik oleh maem oleh wedang. Nanti Pak. Iya, jadi harus jadi alarm yang baik, jangan malah di lengko ya kena, ya bonggol ya kena. Masak ya kena. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah ya. Jadi kalau kita jadi orang solih, insya Allah didoakan oleh banyak orang. Tidak kafiran. Ya, walaupun misalnya Allah takdirkan menikah, tidak dikaruniai anak, enggak usah khawatir. Saudara kita sedulurnya banyak, mereka semua mendoakan. Tapi kalau tidak solih, ya kafiran lah ngasih nunggak kena. Ya, maka jadilah orang yang solih. Soleh apa soleh? Tulisannya soleh, bahasa Arabnya ya. Bahasa Indonesia soleh ya enggak apa-apa. Fa'innakum maka sesungguhnya kalian idza qultumuha jika kalian mengucapkan doa-doa tadi asobat kulla abdillahi solihin bis sama'i wal ardi
kalian telah memintakan kepada Allah kebaikan untuk semua hamba Allah yang solih di langit dan di bumi. Di langit siapa? Para malaikat. Terus ditutup dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Maka selesai sholat, mintanya kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in. Jangan menyekutukan Allah. Sudah syahadat. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad abduhu hamba Allah wa rasuluhu dan utusan Allah. Ini tahiyat Bapak Ibu ya, judulnya disebut dengan tasyahud ya. Tasyahud fil akhirah. Ini diajarkan ayatnya kemudian dibaca oleh para sahabat baik di tahiyat awal maupun di tahiyat akhir. Awalnya beliau-beliau itu tidak membaca, kemudian setelah diajari ini dibaca. Kemudian kurang berapa menit? Sama menit ya. Mau menjelaskan berikutnya, udah jadi wis. Bab doai qabla salami. Bab doa sebelum salam. Apa isinya? Insya Allah pekan yang akan datang. To be continued, bersambung. Ya. Kita tutup dengan doa qablul majlis. Gimana Pak? Ya, jika ditemukan redaksi hadis seperti itu ya boleh. Jika tidak ya ikuti yang ditemukan redaksi hadisnya. Ini kan yang kita kaji sesuai dengan redaksi yang ada di Sahih Al-Bukhari. Banyak gini, teks-teks doa itu ketika kemudian kita ketahui, oh ini ada hadisnya sahih, ya laksanakan. Kalau tidak ada ya tinggalkan. Begitu ya. Nanti penjelasan lengkapnya insya Allah di pekan yang datang. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.